Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Erick Thohir ungkap tanggal perkenalan pelatih baru Timnas Indonesia. 3 nama Eropa jadi kandidat utama. Elkan Bagot dikabarkan siap kembali ke Timnas Indonesia pasca pemecatan Shin Tae-yong. Siap tampil lawan Australia? Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Erick Thohir ungkap tanggal perkenalan pelatih baru Timnas Indonesia. 3 nama Eropa jadi kandidat utama. Setelah resmi memberhentikan Shin Tae-yong dari jabatan pelatih Timnas Indonesia, PSSI melalui ketua umumnya, Erick Thohir, memastikan bahwa pengganti juru taktik asal Korea Selatan itu akan diumumkan pada 12 Januari 2025. Dalam pengumuman tersebut, Erick menyebut proses seleksi telah dilakukan dan calon pelatih baru dipastikan akan hadir di Indonesia sehari sebelum acara konferensi pers resmi. Evaluasi dan akhir kiprah Shin Tae-yong. Keputusan PSSI untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Shin Tae-yong diumumkan pada Senin, 6 Januari 2025. Erick Thohir menjelaskan bahwa pemecatan ini dilakukan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelatih yang sudah menangani Timnas sejak 2019. Kendati berhasil membawa sejumlah pencapaian penting, seperti lolos ke Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23, kegagalan Timnas di Piala AFF 2024 menjadi salah satu faktor utama pemberhentian ini. Shin Tae-yong telah melakukan yang terbaik selama melatih Timnas Indonesia. Namun, kami merasa perlu adanya pelatih baru yang dapat menghadirkan strategi yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim, meningkatkan komunikasi dengan pemain, dan mengimplementasikan program latihan secara maksimal, ujar Erick. Pertandingan terakhir Shin bersama Timnas adalah saat menghadapi Filipina di laga penutup grup B Piala AFF 2024. Kekalahan 0-1 di Stadion Manahan, Solo, itu sekaligus memastikan Indonesia gagal melaju ke semifinal. Dengan mayoritas skuad berisi pemain muda, hasil tersebut dianggap sebagai evaluasi penting bagi federasi. Pelatih baru siap diperkenalkan. Erick Thohir memastikan bahwa PSSI telah memiliki sosok pelatih baru untuk memimpin Timnas Indonesia. Ia akan diperkenalkan dalam konferensi pers yang digelar pada 12 Januari 2025 di Jakarta. Erick menyatakan bahwa pelatih tersebut berasal dari Eropa dan memiliki pengalaman melatih di level klub maupun internasional. Calonnya sudah ada, dan proses administrasi sedang diselesaikan. Ia akan tiba di Jakarta pada malam 11 Januari dan siap diperkenalkan ke publik pada 12 Januari. Kami mengundang media untuk berdialog langsung dengan pelatih baru ini, terang Erick. 3 kandidat kuat, Patrick Kluivert, Marco van Basten, dan Louis van Gaal. Meski Erick tidak memberikan bocoran nama pelatih yang akan menangani Timnas, sejumlah laporan menyebut ada 3 kandidat kuat yang tengah dipertimbangkan. Ketiganya merupakan nama besar dalam dunia sepak bola Eropa dan memiliki rekam jejak yang mengesankan. 1. Patrick Kluivert. Nama Patrick Kluivert disebut-sebut sebagai kandidat utama. Mantan penyerang andalan Ajax Amsterdam, Barcelona, dan AC Milan ini dikenal memiliki pengalaman melatih di berbagai level, termasuk sebagai asisten pelatih tim nasional Belanda. Selain itu, Kluivert pernah memimpin Timnas Curaçao serta menjadi asisten di Timnas Kamerun bersama Clarence Seedorf. Dengan gaya permainan modern dan pengalaman melatih pemain muda, Kluivert dianggap cocok menangani Timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan regenerasi pemain. 2. Marco van Basten. Legenda sepak bola Belanda lainnya, Marco van Basten, juga masuk dalam daftar kandidat. Van Basten memiliki pengalaman melatih klub seperti Ajax Amsterdam, Heerenveen, dan AS Alkmaar. Ia juga pernah menjadi pelatih kepala Timnas Belanda, di mana ia berhasil membawa Oranje mencapai perempat final Euro 2008. Dengan pendekatan taktis yang solid, Van Basten dianggap mampu memberikan kestabilan dan meningkatkan performa Timnas Indonesia di level internasional. 3. Louis van Gaal. Nama terakhir yang muncul adalah Louis van Gaal, salah satu pelatih tersukses dalam sejarah sepak bola. Dengan pengalaman melatih klub-klub besar seperti Barcelona, Bayern Munich, dan Manchester United, Van Gaal juga memiliki prestasi gemilang bersama Timnas Belanda. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah membawa Belanda finish di posisi ketiga Piala Dunia 2014. Meski usianya kini 73 tahun, pengalaman dan visi strategis Van Gaal bisa menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia. Kandidat lainnya masih simpang siur. Selain ketiga nama tersebut, beberapa laporan juga menyebut adanya kandidat lain yang tengah dipertimbangkan. Namun,
Hingga saat ini, informasi lebih lanjut belum dapat dikonfirmasi. PSSI tampaknya masih merahasiakan detail final hingga waktu perkenalan resmi. Tantangan besar untuk pelatih baru. Pelatih baru Timnas Indonesia akan menghadapi tugas berat. Selain harus melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026, ia juga diharapkan mampu membangun fondasi yang kuat untuk membawa timnas bersaing di level Asia dan dunia. Hingga matchday ke-6 babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia berada di posisi ketiga grup C dan masih memiliki peluang untuk melaju ke tahap berikutnya. Babak baru untuk sepak bola Indonesia. Kehadiran pelatih baru ini diharapkan dapat memberikan energi segar bagi timnas Indonesia. Dengan segudang pengalaman dan visi strategis, pelatih anyar diharapkan mampu membangun tim yang solid, memperkuat mental pemain, dan membawa timnas menuju prestasi yang lebih tinggi. Semua mata kini tertuju pada 12 Januari 2025. Hari itu akan menjadi awal baru bagi sepak bola Indonesia, sekaligus momen yang menentukan arah perjalanan timnas di masa depan. Siapapun pelatih yang dipilih, dukungan penuh dari PSSI, pemain, dan publik sepak bola Indonesia akan menjadi kunci kesuksesan Garuda di kancah internasional. Harapan Shin Tae-yong untuk masa depan timnas. Setelah diberhentikan, Shin Tae-yong menyampaikan harapan terbaiknya untuk timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pemain, staf, dan supporter yang telah mendukungnya selama masa tugasnya. Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan sepak bola Indonesia. Saya melihat potensi besar dalam pemain-pemain muda Indonesia. Harapan saya adalah agar mereka terus berkembang dan mampu bersaing di level internasional, ujar Shin Tae-yong. Ia juga menekankan pentingnya dukungan publik dan konsistensi program jangka panjang. Menurutnya, regenerasi pemain muda yang sudah dimulai harus dilanjutkan agar timnas Indonesia bisa bersaing di Asia dan dunia. Saya percaya sepak bola Indonesia memiliki masa depan cerah. Saya berharap pelatih baru nanti dapat melanjutkan fondasi yang sudah dibangun dan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, tambahnya. Elkan Bagot berpeluang kembali ke timnas Indonesia pasca pemecatan Shin Tae-yong. Siap hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia? Kabar mengejutkan dari sepak bola Indonesia kembali menyeruak setelah PSSI secara resmi memutus kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang digelar di Menara Dana Reksa pada Senin, 6 Januari 2025. Keputusan tersebut menjadi titik awal berbagai spekulasi terkait masa depan timnas Indonesia, termasuk kemungkinan kembalinya Elkan Bagot ke skuad Garuda. Elkan, yang sempat bersitegang dengan Shin Tae-yong, kini menjadi salah satu nama yang ramai diperbincangkan publik. Potensinya untuk kembali memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia kini semakin terbuka, terutama menjelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hubungan rumit antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot. Elkan Bagot pernah menjadi pusat perhatian ketika menolak panggilan timnas Indonesia U23 untuk playoff Intercontinental Olimpiade Paris 2024 pada Mei 2024. Kala itu, ia tengah menyelesaikan musimnya bersama Bristol Rovers dan kembali ke Ipswich Town, yang baru saja menuntaskan perjuangan mereka untuk promosi ke Premier League. Keputusan Elkan absen dari timnas memunculkan spekulasi adanya hubungan yang kurang harmonis antara dirinya dan Shin Tae-yong. Hal ini diperkuat oleh beberapa laporan yang menyebutkan bahwa sang pelatih Korea Selatan kurang fleksibel dalam mengelola hubungan dengan pemain yang bermain di luar negeri. Dengan pemecatan Shin, publik sepak bola Indonesia kini bertanya-tanya apakah Elkan akan kembali menjadi bagian integral dari timnas. Agenda penting timnas Indonesia di depan mata. Timnas Indonesia memiliki jadwal yang padat dan krusial pada Maret 2025 mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia, sebelum menjamu Bahrain di Jakarta dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga tersebut menjadi ujian besar bagi Indonesia dalam upaya menjaga asa lolos ke turnamen bergengsi itu. Keberadaan Elkan Bagot di lini belakang tentu menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Dengan postur tinggi menjulang, pengalaman bermain di Liga Inggris, dan kemampuan bertahan yang solid, Elkan dapat menjadi kunci dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Australia. Namun, keputusan untuk memanggilnya kembali kini sepenuhnya berada di tangan pelatih baru timnas Indonesia. Era baru timnas Indonesia di bawah pelatih baru. Pemecatan Shin Tae-yong membuka jalan bagi PSSI untuk mendatangkan pelatih baru yang akan diumumkan pada 12 Januari mendatang. Pelatih tersebut diperkirakan akan membawa filosofi dan pendekatan yang berbeda,
termasuk dalam hal pemilihan pemain. Jika pelatih baru lebih mengutamakan pemain dengan performa konsisten di level klub, peluang Elkan Bagot untuk kembali ke skuad utama sangat besar. Namun, pelatih tersebut juga diharapkan mampu menyelesaikan konflik internal yang sempat terjadi selama era Shin Tae-yong. Hubungan yang harmonis antara pelatih dan pemain menjadi faktor penting dalam menciptakan tim yang solid dan kompetitif. Harapan publik pada kembalinya Elkan Bagot. Kabar tentang kemungkinan kembalinya Elkan Bagot ke Timnas Indonesia disambut dengan antusias oleh para penggemar sepak bola tanah air. Di berbagai platform media sosial, warganet ramai membahas peran Elkan dalam memperkuat lini pertahanan Garuda. Kalau Elkan kembali, lini belakang kita pasti lebih tangguh. Dia punya pengalaman internasional yang dibutuhkan, tulis salah satu pengguna di X. Namun, ada pula yang mengingatkan pentingnya komitmen Elkan terhadap timnas. Sebelum dipanggil lagi, Elkan harus menunjukkan kesungguhannya bermain untuk Indonesia, ujar pengguna lain. Publik juga berharap bahwa pelatih baru mampu memanfaatkan potensi pemain muda seperti Elkan secara maksimal. Dengan kombinasi strategi yang tepat dan pemilihan pemain yang cermat, Timnas Indonesia diharapkan bisa lebih kompetitif di level internasional. Langkah PSSI dan masa depan Timnas. Pemecatan Shin Tae-yong menjadi langkah strategis PSSI dalam rombak fondasi Timnas Indonesia. Pelatih baru yang akan diperkenalkan nantinya tidak hanya bertugas memimpin skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga membangun tim yang mampu bersaing di berbagai turnamen internasional. Keputusan untuk memasukkan Elkan Bagot ke dalam skuad menjadi salah satu langkah penting dalam proses ini. Sebagai salah satu bek muda dengan pengalaman bermain di Liga Eropa, kehadiran Elkan dapat memberikan dimensi baru dalam permainan Timnas Indonesia. Namun, perjalanan untuk mencapai level kompetitif yang diharapkan tidaklah mudah. Selain mempersiapkan taktik yang matang, pelatih baru juga perlu memastikan bahwa setiap pemain yang dipanggil memiliki komitmen penuh untuk membela negara. Menanti kiprah baru Timnas Indonesia. Dengan jadwal berat yang menanti di depan, Timnas Indonesia memasuki era baru yang penuh tantangan dan harapan. Kembalinya Elkan Bagot ke skuad Garuda dapat menjadi salah satu langkah awal menuju pencapaian yang lebih besar. Namun, semua ini tergantung pada keputusan pelatih baru dan komitmen para pemain untuk bekerja sama demi kejayaan sepak bola Indonesia. Yang jelas, publik sepak bola tanah air kini menantikan kabar baik di tengah dinamika perubahan yang sedang berlangsung. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.